Manchester United kembali gagal meraih kemenangan saat bertandang ke Villa Park, markas dari Aston Villa, Minggu 6 Oktober 2024 malam. The Red Devils yang belum pernah meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir berambisi mencuri poin penuh dari tuan rumah. Apalagi mereka disaksikan langsung oleh para petinggi klub seperti Sir Jim Ratcliffe hingga Sir Alex Ferguson. Di sisi lain, Aston Villa sedang dalam tren positif setelah mereka berhasil mengalahkan Bayern Munchen tengah pekan lalu di stadion yang sama. Menurunkan formasi 4-2-3-1, Erik ten Hag mengandalkan Rasmus Højlund, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho di lini depan. Sementara itu, Unai Emery juga menurunkan formasi yang sama dengan Ollie Watkins sebagai ujung tombak. Sama-sama mengincar poin penuh, pertandingan berjalan ketat sejak awal laga. Baru 5 menit pertandingan berjalan, MU memiliki peluang lewat Marcus Rashford. Memanfaatkan blunder Matikes, Rashford melepaskan tendangan kaki kanan dengan keras dari dalam kotak penalti. Namun, lesakan keras Rashford masih mampu ditepis dengan baik oleh kiper Aston Villa Emiliano Martinez. The Villas berbalik mengancam 4 menit kemudian. Sayangnya, sepakan kaki kanan Morgan Rogers dari dalam kotak penalti masih melenceng tipis di sisi gawang Andre Onana. Jual beli serangan kembali terjadi di babak pertama. Namun, tidak ada serangan yang efektif dan efisien sehingga berhasil menghasilkan gol. Hingga turun minum, skor sama kuat tanpa gol pun tetap bertahan untuk kedua tim. Di babak kedua, tempo pertandingan masih berjalan sama. Manchester United melakukan 2 pergantian dengan memasukkan Victor Lindelof dan Matthijs de Ligt. Lindelof dan de Ligt masuk untuk menggantikan Mazraoui dan Maguire yang mengalami cedera hamstring di akhir babak pertama. Pada menit ke-49, Marcus Rashford kembali mencoba peruntungan lewat tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Namun, Emiliano Martinez tampil apik dan berhasil menepis bola keluar lapangan sehingga hanya berbuah sepak pojok bagi MU. 7 menit berselang, hal serupa dilakukan oleh Yuri Tillmans ke gawang setan merah. Sial bagi Aston Villa, lesakan terarah gelandang asal Belgia itu masih mampu ditepis oleh Andre Onana. Bruno Fernandes sempat hampir mencetak gol pada menit ke-68. Akan tetapi, tendangan bebasnya masih membentur mister gawang Emi Martinez. Tak kunjung memecah kebuntuan, kedua tim melakukan pergantian di lini serang mereka. Zirkzee dan Anthony dimasukkan untuk menggantikan Rasmus Højlund serta Marcus Rashford. Sementara di kubu Villa, Leon Bailey ditarik keluar dan digantikan super sub andalan mereka John Duran. Namun, masuknya para pemain tersebut tetap tidak mampu mengubah kedudukan yang ada. Hingga pertandingan berakhir, skor sama kuat tanpa gol tetap bertahan untuk kedua tim. Dengan hasil ini, Manchester United memperpanjang tren tanpa kemenangan selama 5 pertandingan beruntun di berbagai kompetisi. Dengan tambahan 1 poin, pasukan Erik ten Hag belum beranjak kemana-mana di papan klasemen Liga Inggris. Mereka masih tertahan di urutan 14 dengan 8 poin dari 7 laga. Capaian poin itu berdasarkan catatan merupakan yang terendah dari 7 laga pertama Liga Inggris sejak musim 1989-1990 atau 35 tahun yang lalu. Saat itu, Manchester United polesan Sir Alex Ferguson hanya mengumpulkan 7 poin dari 7 laga awal. Mereka finish di posisi ke-13 pada akhir musim. Itu menjadi posisi finish terburuk MU sepanjang karir Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Manchester United setidaknya kini punya kesempatan untuk berpikir dengan kompetisi yang libur sementara waktu karena jeda internasional. Namun tidak dengan pelatih Erik ten Hag. Dengan 5 pertandingan tanpa kemenangan, posisi pelatih asal Belanda itu jelas tidak aman. Para petinggi klub Manchester United diketahui memesan tempat dan waktu untuk melaksanakan rapat guna menentukan nasib Erik ten Hag. Dilansir dari The Athletic, para petinggi MU ini akan melaksanakan rapat penghakiman untuk menentukan nasib Erik ten Hag Selasa 8 Oktober 2024. Artinya, rapat tersebut akan digelar hanya 48 jam usai Manchester United melakoni laga lanjutan Liga Inggris melawan Aston Villa. Keputusan akhir klub terkait masa depan Erik ten Hag akan berada di tangan 3 pihak utama, yaitu Sir Jim Ratcliffe, Brailsford, dan Glazer. Di awal musim, Ratcliffe masih bersikap diplomatis saat ditanya isu terkait pemecatan Erik ten Hag. Namun pada wawancara terakhir, ia menyiratkan potensi klub untuk segera melakukan revolusi dan salah satunya dengan pergantian pelatih. Saya suka Erik, dia pelatih yang sangat bagus, tapi pada akhirnya itu bukan keputusan saya. Bagi Ratcliffe, apapun keputusan yang dibuat harus diputuskan dengan bijak demi kemajuan Manchester United di masa depan.